Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Guru Math. Pada video kali ini, saya akan berbagi cara membuat berbagai tipe soal dengan menggunakan forms dari Office 365. Ada beberapa tipe soal yang akan kita buat pada video ini. Yang pertama, tipe soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Kemudian tipe multiple answer dengan beberapa jawaban benar. Kemudian yang drop down, tipe soal mengurutkan jawaban, dan yang terakhir adalah isian tertutup. Baik, kita langsung saja ke Office 365. Nah, di sini saya sudah membuka browser. Untuk masuk ke Office 365, kita ketikkan alamat office.com. Oke. Kita enter. Nah, kita masuk ke salah satu akun yang kita punya, akun Office 365. Masuk sini, akun. Masukkan passwordnya. Iya. Nah, inilah tampilan awal dari Office 365. Di sini ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Nah, untuk kali ini kita akan buat soal menggunakan fasilitas form. Ya, kita buka form. Nanti akan terbuka tab yang baru. Nah, di sini sudah ada banyak kumpulan soal yang telah saya buat. Nah, ketika pertama kali kita menggunakan form dari Office 365, nanti akan ada dua pilihan saja, yaitu formulir baru dan kuis baru. Nah, ini perbedaannya. Kalau formulir baru, kita misalnya mau membuat kuesioner, ya, seperti kuesioner, survei untuk mengumpulkan data, peserta didik, misalnya kalau kita punya siswa, wali kelas mengumpulkan data-data siswanya, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan formulir baru. Jadi di formulir baru ini tidak ada skor, kita tidak bisa memberikan skor dari jawaban. Sedangkan kalau ingin membuat ulangan harian, kuis, misalnya ya, kita menggunakan kuis baru. Sehingga nanti kita bisa memberikan skor dari setiap pertanyaan. Jadi untuk pembuatan soal ini kita pilih yang kedua, yaitu kuis baru. Kita buka kuis baru. Nah, tampilan awalnya seperti ini, kuis tanpa judul. Kita beri nama dulu misalnya ya. Sini misalnya saya beri nama ulangan harian mata pelajaran X. Misalnya, nah sini kita kasih deskripsi misalnya ulangan harian 1. Bisa kita enter. Mata pelajaran X misalnya. Kelas misalnya 11 MIPA. Hari strep tanggal. Kalau misalnya hari Senin tanggal 27 April. Kemudian waktunya 90 menit. Nah, kemudian kita akan membuat soal. Nah, untuk keperluan ini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang saya ketik di Microsoft Word, supaya nanti memudahkan kita untuk memindahkan soal-soal ini langsung ke form. Di sini saya sengaja mengumpulkan berbagai macam soal. Ada yang berbahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Jerman, soal yang ada gambarnya, dan yang lainnya. Sehingga nanti kita bisa menginputkan berbagai macam bahasa dalam form ini, ya. Oke. Sekarang kita akan melihat soal yang pertama. Biasanya ketika kita buat soal, pertanyaan yang pertama kita tanyakan adalah nama siswa, ya, nama kelas. Nah, di sini ada dua hal. Pertama, kalau soal ini akan diujikan kepada siswa yang tidak mempunyai akun Office 365, maka kita wajib menanyakan namanya. Tetapi kalau diujikan kepada siswa kita misalnya semuanya punya akun Office 365, maka tidak perlu menanyakan namanya, karena nanti namanya otomatis akan tersimpan. Nah, kita asumsikan yang mengerjakan soal ini nanti siswa yang tidak punya akun Office 365. Jadi nanti tidak login dengan akun Office saat mengerjakan soal ini. Maka pertama kita tambahkan baru. Untuk nama biasanya kita menggunakan teks nama. Nah, di sini
Kita ketikkan nama siswa. Nah, kita lihat di form Office ini langsung memberikan nomor. Jadi, setiap pertanyaan itu langsung diberi nomor secara otomatis di form Office. Jadi, walaupun nama tetap ada nomornya. Sehingga misalnya kalau kita mempunyai 10 soal misalnya, ada nama, ada kelas, nanti nomornya sampai 12. Ya, seperti itu ya aturannya. Nama siswa, ini kita gunakan tipe jawaban singkat saja, jadi ini tidak usah diaktifkan. Kecuali kalau jawabannya panjang ya, beberapa paragraf. Nah, kemudian untuk nama kita wajibkan, ini harus diisi, kita geser ke kanan. Nah, kemudian yang kedua kita tambahkan lagi untuk pertanyaan kelas. Nah, untuk kelas baiknya menggunakan tipe soal pilihan ganda atau juga bisa menggunakan drop down. Misalnya saya pilih pilihan ganda. Nah, di sini kita tanyakan kelas. Kita gunakan pilihan ganda sehingga memudahkan siswa tinggal memilih, tidak perlu lagi menginput sendiri kelasnya. Sebab kalau siswa menginput kelas, biasanya mereka akan menginput dengan angka yang berbeda. Ada yang menggunakan angka Romawi, ada yang menggunakan angka biasa ya. Ya, ini otomatis sudah wajib terisi. Jadi dia mengikuti settingan soal sebelumnya. Nah, sekarang ini dua ya, identitas, nama, dan kelas siswa. Sekarang kita buat soalnya, tambahkan baru, buat soal, kita akan buat soal pilihan ganda yang pertama. Nah, kalau kita punya soal di Word seperti ini tadi, ini sangat mudah, tinggal kita pindahkan. Ya, jadi tinggal copy paste saja. Ini kita blok, Ctrl C, copy ya. Nah, tinggal kita pindahkan ke sini, paste. Nah, ini rapi langsung. Kita bisa merapikan kalau mau memisahkan sehingga lebih jelas. Ini misalnya saya enter di sini. Sini kita bisa enter. Jadi, kita bisa merapikan soal yang sudah diinput itu ke form Office 365. Nah, itu salah satu kelebihannya, kita masih bisa merapikan. Jadi, tidak nyambung-nyambung seterusnya. Bisa kita enter di sini. Nah, untuk optionnya, kita langsung copy sekaligus saja. Jadi, ini kita copy. Pertama, kita hilangkan dulu numberingnya, ABCD-nya. Kita matikan dulu ini. Nah, tinggal kita copy. Ya. Lalu di sini kita paste. Nah, ini langsung lengkap. Nah, pilihan ke bawah yang paling bawah kita hapus saja. Langsung. Nah, untuk memberikan kunci jawaban caranya sangat simpel. Kita tinggal mencari jawaban yang benar, ini yang bagian pertama. Lalu kita centang jawaban yang tepat. Nah, seperti itu. Lalu berikan poin, misalnya poinnya kalau benar 1. Kalau mau diwajibkan, ini harus digeser ke kanan, kalau tidak digeser ke kiri. Nah, berikutnya, soal ini nanti kita akan acak opsinya. Jadi, kita setting memang dari awal. Jadi, soal pertama, baiknya soal yang pertama disetting memang. Poinnya, kemudian ini apakah harus diisi atau tidak, kemudian kita acak opsinya. Ini titik 3, untuk mengacak opsi, kita pilih sini, titik 3, acak opsi. Nah, ini nanti akan diacak opsinya. Ya. Jadi, settingan ini nanti akan diikuti oleh soal berikutnya. Ketika kita buat soal pilihan ganda berikutnya, juga akan begini settingannya. Ada poin, dan juga sudah teracak. Nah, sekarang kita buat soal yang kedua. Pilihan ganda lagi. Kita ambil soal bahasa Arab nih. Pertanyaan bahasa Arab. Kita copy. Tinggal kita pindahkan. Nah, ini sudah soalnya berbahasa Arab. Kemudian, opsinya hilangkan numberingnya. Ini saya hapus saja dulu opsi 2, tinggal dipaste sini. Nah, ini jawabannya yang paling terakhir. Kita lihat di sini sudah ada poinnya. Otomatis ya. Dan di sini sudah tercentang acak opsi. Jadi settingan awal langsung diikuti oleh soal-soal berikutnya. Kita buat soal yang ketiga, tambah baru. Bahasa Jepang. Copy. Nah, ini kita hapus nomornya. Kemudian untuk opsinya sama saja. Hilangkan dulu numberingnya. Iya. Ini jawaban yang pertama. Sudah. Jadi, sudah 3 soal ya. Sangat cepat kita membuat soal dengan cara seperti ini. Misalnya ini bahasa Jerman. Saya sengaja memilih bahasa Jerman karena ada beberapa simbol-simbolnya yang unik.
di huruf-huruf seperti ini menggunakan beta dan seterusnya. Copy. Copy dulu. Nah, kita lihat ya. Jadi simbol tadi langsung terambil. Ini ya. Kemudian optionnya ini jawaban yang benarnya. Ini kita hapus. Nah, soal berikutnya kita tambahkan lagi. Nah, sekarang kalau soalnya berbentuk teks, sebenarnya ini sama saja yang di atas. Jadi sangat simpel ya, kalau teks itu tinggal kita copy, kita pindahkan soalnya, lalu optionnya kita copy semuanya. Jangan lupa hilangkan dulu numberingnya. Ini pilihan kalau dihapus. Nah, langsung kasih kunci. Tambah baru, kita pindah lagi. Nah, soal yang berikutnya ini ada gambar. Nah, bagaimana cara membuat soal yang ada gambarnya? Maka, yang pertama, gambar ini kita jadikan satu file gambar dulu. Kita bisa menggunakan bantuan snipping tool, alat untuk mengambil gambar dengan cepat ya, capture gambar dengan cepat, bawaan Windows. Jadi snipping tool, sini saya sudah siapkan ya snipping tool. Bagi yang nanti tidak punya snipping tool bisa mencari di sini ya, di search ini ketikkan saja snip. Ketikkan saya snip. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul snipping tool. Nah, ini ya, snipping tool. Oke. Tinggal mau taruh di taskbar boleh atau double klik untuk buka silakan. Nah, saya sudah punya, saya sudah siapkan. Tinggal kita ambil gambar ini sesuai keperluan. Sebaiknya diperkecil sedikit ya, baru kita capture gambarnya. Sehingga nanti ukuran filenya tidak terlalu besar. Nah, kita ambil sesuai kebutuhan. Lalu kita save. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder untuk menyimpan gambar-gambar soal ini. Misalnya ya, soal nomor 6. Oke. Jadi, usahakan kita jadikan tipenya PNG supaya lebih kecil ukurannya. Ini save. Nah, sekarang kita tinggal mengcopy teks dari soal ini. Tinggal mengcopy teksnya. Ya. Copy. Kita tinggal pindahkan ke sini. Pilihan ganda. Nah. Kemudian, yang pertanyaan ini lagi. Kita copy. Ini kita enter di sini. Nah, perhatikan gambar model atom berikut. Gambar model Thomson ditunjukkan pada gambar berapa. Nah, gambarnya nanti kita masukkan dengan mengklik ikon gambar yang di sebelah kanan pokok soal ini ada ya, ikon gambar kita pilih. Lalu kita sisipkan gambar. Kita pilih unggah. Nah, kita cari gambarnya. Nah, ini dia. Kita open. Nah, gambarnya akan terletak di bawah. Biasanya kalau agak kecil terletak di kanan, tapi nanti jangan khawatir kalau digunakan di handphone misalnya, itu akan rapi ke bawah. Nah, ini dia gambarnya. Sekarang kita tinggal mengcopy pilihannya ya. Kita hilangkan dulu numberingnya. Ini option 2 saya hapus, kemudian di sini paste. Oke. Nah, soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua, membuat soal dengan banyak pilihan jawaban yang benar. Jadi multiple answer, beberapa jawabannya benar. Sebenarnya aslinya soal ini soal pilihan ganda. Nah, sekarang bagaimana caranya soal ini kita masukkan sehingga nanti menjadi soal multiple answer. Ya. Jadi saya nanti tidak akan menggunakan opsi ini, tapi langsung menggunakan pilihan yang benar yang saya sudah beri warna merah. Ya. Oke. Jadi untuk itu kita tinggal copy beberapa berikut ciri-ciri tumbuhan. Ini kita copy pokok soalnya. Tetap kita pilih pilihan. Kita paste sini. Kita hilangkan nomornya. Kemudian teks berikutnya kita copy lagi. Ini titik 2 titik saja ya. Nah, untuk opsinya ini yang kita copy.
semua ini kita copy. Ya. Kemudian jangan lupa hilangkan dulu numberingnya. Lalu kita paste sini di opsinya. Ini saya hapus. Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengatur agar ini nanti menjadi soal multiple answer, soal dengan banyak jawaban yang benar. Nah, caranya ini, kita aktifkan jawaban ganda. Ini ya, jawaban ganda kita aktifkan. Sehingga nanti orang yang mengerjakan soal ini bisa memilih jawaban lebih dari satu. Iya, jawaban lebih dari satu yang benar. Nah, kita tinggal melihat kuncinya tadi adalah 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6. Maka kita menandai yang benar adalah 1, kemudian 3, kemudian 5, dan yang ke-6. Ya, 1, 3, 5, 6. Nah, soal ini nanti dia akan bernilai benar ketika orang yang mengerjakan soal memilih jawaban terbanyak yang benar dari pilihan yang ada ini. Nah, seperti itu tipe soal multiple answer. Jadi sangat mudah. Caranya sama pada pilihan ganda, tinggal kita mengaktifkan jawaban ganda, sehingga nanti bisa menjawab banyak yang benar. Kita buat satu lagi pilihan. Nah, ini untuk soal yang ini ya. Ini juga soal pilihan ganda, kita ngedit supaya berubah menjadi multiple answer. Ini kita copy. Kemudian bagian pokok soal ini yang jadi pertanyaannya. Nah, opsinya ini saja yang diambil. Oke. Kita lihat jawaban benarnya 1, 2, 5. Nah, ini saya hapus saja opsi kedua. Kita paste di sini. Kemudian jangan lupa aktifkan jawaban ganda. Nah, di sini nanti akan baru jadi kotak ya. Kalau ini tidak aktif, itu kan bulat-bulat untuk pilihan ganda. Kalau dia aktif, itu jadi kotak. Nah, jawabannya 1, 2, 5. Oke. Itu dua tipe soal multiple answer. Nah, berikutnya kita akan buat soal yang drop down. Contoh soalnya seperti ini ya. Ini ada soal yang jawabannya berbentuk tabel. Kita tidak bisa membuat tabel di form. Kita tidak bisa membuat tabel di form Office 365, makanya kita siasati, triknya adalah ini kita jadikan gambar. Pilihan ini kita jadikan gambar, lalu pilihan benarnya nanti itu kita bentuk dalam bentuk pilihan drop down. Nah, kita copy dulu soalnya. Oke, ini kita tambah baru, tetap kita pilih pilihan untuk drop down. Lalu di sini tabelnya kita jadikan gambar, ya. Kita gunakan snipping tool lagi, kita jadikan gambar. Ini soal 9. Oke, sudah. Nanti jawaban yang benarnya adalah B. Nah, kita ambil gambarnya, masukkan gambar, unggah soal ke-9. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ya. Oke. Sekarang untuk pilihannya, kita memilih drop down. Nah, caranya, ini kita pilih titik 3, di sini ada ya, titik 3. Lalu kita pilih drop down. Nah, di sini jadi opsi 1, kita tinggal tulis A, enter, B, C, D, E. Nah, jawaban benarnya adalah B. Nanti dia ketika tampil, kita preview nanti, ini tidak kelihatan A, B, C, D, E, cuma yang kelihatan A saja. Untuk memunculkan B, nanti mereka tinggal memilih, akan muncul pilihan B, C, drop down ke bawah. Oke, itu pertama ya, untuk drop down. Kemudian, kita buat lagi ini, soal drop down lagi. Kita tambahkan soal baru. Nah, kita lihat ini, ada beberapa gambar. Nah, ini ya, setiap pilihannya berbentuk gambar. Nah, yang ada di Office 365, di form Office 365, dalam opsinya ini, kita tidak bisa masukkan gambar di opsi. Jadi caranya, karena kita tidak bisa masukkan gambar di pilihan jawaban, maka ini gambarnya kita satukan. Kita satukan di bawah pokok soal. Nanti pilihan jawabannya kita buat drop down. Caranya seperti itu.
Nah, caranya ini bisa dirapikan gambarnya ya. Kalau mau kita rapikan gambarnya, sehingga tidak terlalu mengambil banyak tempat, bisa kita rapikan, atau satu kaligus seperti ini juga boleh. Ini saya copy saja dulu pokok soalnya. Masukkan sini pokok soal. Kemudian ini jadikan gambar. Nah, ini hilangkan dulu warna merahnya. Oke. Ini kita jadikan gambar pakai snipping tool. S10. Nah, kita masukkan di sini gambarnya. Gambar, unggah. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti kita bikin drop down kayak tadi. Jangan lupa aktifkan drop down. Nah, di sini masukkan A, B, C, D, E. Nah, jawaban yang benar adalah C. Seperti itu. Oke, dua tipe soal drop down. Kita sudah buat 3 tipe, pilihan ganda, multiple answer, dan drop down. Sekarang kita akan buat soal mengurutkan jawaban. Nah, ini soal pilihan ganda juga aslinya sebenarnya. Namun, diminta urutan mana yang benar dari beberapa pernyataan yang dibuat ini. Nah, untuk membuat tipe soal mengurutkan jawaban, kita pilih tambah baru. Lalu di sini kita tidak menggunakan pilihan ini, tetapi kita bawa ke paling kanan, paling ujung ya, ada semacam tanda panah kecil ke bawah, kita pilih. Lalu kita cari peringkat. Nah, ini peringkat. Nah, tipenya seperti ini. Kita tinggal copy pokok soalnya. Kita copy sampai sini ya. Nah, kemudian di sini sudah ada penjelasan atur opsi dalam urutan yang benar. Jadi, kita pertama kali membuat pilihan itu urutannya harus benar. Nanti ketika diujikan, maka dia akan diacak. Nah, kemudian untuk pernyataannya, ini kan masih tidak terurut ya. Yang benar adalah 6, 3, 2, 1, 4, 5. Cara kita mengkopinya, kita hilangkan dulu numberingnya. Lalu kita copy satu-satu. Yang benar adalah yang ke-6. Ini yang ke-6. Ke-6 pertama posisinya. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang kedua. Kemudian yang pertama, lalu keempat, lalu kelima. Kita tambah opsi. Kemudian yang keempat dan kelima. Ini ya. Dan yang kelima. Nah, ini sudah dalam urutan yang benar. Nanti dia akan teracak ya. Nah, teracak. Jadi, opsinya diatur dalam urutan yang benar. Nanti ketika dijadikan kuis, ujian dia sendiri akan mengacak secara otomatis. Nah, itu ya kalau kita menggunakan ranking. Nah, kemudian kita buat satu lagi. Nah, ini pun nanti karena di sini di bawah ya kata kalimatnya kita ganti saja ini. Ya, misalnya sentence under is. Nah, berikutnya kita buat satu lagi soal yang mengurutkan jawaban. Ingat, jangan lupa pilih yang di ujung kanan, pilih peringkat. Nah, ambil pokok soalnya. Sama ini ya, kita ambil pokok soalnya. Ini soal bahasa Jerman ya. Kemudian kita copy yang paling benar yang pertama 5. Ini 5, kita copy. Nah, ini ya. Kalau kita tidak menghilangkan numberingnya itu ikut. 4. Kemudian yang kedua adalah 2. Berikutnya 3. Dan terakhir 1. Kita tambah dulu.
dan yang terakhir adalah 1. Nah, oke. Ini sudah selesai urutan yang benar. Nanti akan diujikan itu dia akan teracak. Ini kita sudah selesai membuat tipe soal mengurutkan. Nah, yang terakhir kita akan membuat soal isian tertutup. Nah, ini biasanya digunakan yang lalu ya, ketika masih ada ujian nasional berbasis komputer. Untuk soal matematika itu ada soal isian tertutup, jawaban akhirnya saja yang diisikan. Nah, tipe soalnya sangat mudah ini. Kita menggunakan penambahan soal, kita menggunakan teks. Jadi tambah baru, kita tinggal milih teks, lalu kita tinggal copy. Ya, pokok soalnya. Nah, kita paste sini. Oke. Adapun untuk pilihan jawabannya adalah 2401. Pilihan jawabannya kita aturkan sini. Ini ada tempat jawaban benar ya. Jadi kita bukan mengasukkan di sini, tapi yang bawah sini ada jawaban benar. Kita pilih tanda tambah. Nah, kita masukkan 2000.401. Usahakan kita memberikan beberapa alternatif yang sama ya, karena bisa saja nanti ada siswa ketika mengetik 2401 dia lupa mengetikkan titiknya. Nah, itu juga termasuk jawaban yang benar misalnya ya. Kita tinggal nambahkan di sini tambah jawaban 2401. Jadi 2.401 atau 2401. Nah, seperti itu. Nah, ini poinnya 1. Oke. Kemudian terakhir kita tambah lagi satu lagi soal teks untuk isian tertutup. Oke. Kita tinggal lihat jawaban benarnya 16/40 atau 2/5. Nah, di sini kita tambahkan, mungkin ada siswa yang menjawab 16/40. Dia tidak menyederhanakan, tapi ini benar jawabannya. 16/40 kita masukkan. Ada juga alternatif menjawab langsung dalam bentuk yang paling sederhana 2/5. Itu juga benar. Mungkin ada yang tidak sampai sini, mungkin dia jadikan ini dibagi 4 jadinya 4/10. Bisa saja. Nah, tapi itu termasuk jawaban yang benar. Jadi kita bisa membuat beberapa alternatif nilai yang sama, apalagi kalau pecahan ya, pecahan-pecahan yang senilai, maka kita bisa jadikan pilihan jawaban yang benar. Nah, itulah cara membuat soal isian tertutup. Nah, di sini kita sudah selesai membuat beberapa soal ya. Mulai dari pilihan ganda, soal yang berbahasa Arab, berbahasa Jepang, berbahasa Jerman. Ya, saya sengaja mengambil beberapa tipe soal ini sehingga kita mudah bahwa semua jenis soal bahasa-bahasa yang dikenal dari luar itu bisa kita langsung copy paste di form Office 365. Soal yang ada gambarnya, kemudian soal mengurutkan jawaban, soal multiple answer, command drop down, dan kemudian mengurutkan jawaban, lalu yang terakhir adalah isian tertutup. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat sekarang previewnya ya. Nah, di sini sudah tampil ya poinnya 14 karena kita buat 14 soal. Walaupun tercatat sini sampai 16 karena di atas identitasnya ada nomor 1 dan nomor 2 itu nama dan kelas. Kalau kita preview, kita tinjau, kita lihat tampilan seperti ini ya. Nah, ini ada dua pilihan tampilan, apakah di komputer atau seluler. Kalau di komputer tampilan seperti ini. Oke, ini nama, ini kelas siswa, ini pilihannya. Ya, ini pilihan ganda semua ya. Nah, oke, pilihan ganda. Nah, sekarang kalau yang ini multiple answer. Di sini bisa memilih jawaban lebih dari satu, ya kan? Bisa memilih jawaban lebih dari satu. Ya. Kalau ini hanya satu, pilihan ganda hanya bisa satu. Hanya bisa satu. Nah, ini multiple answer bisa lebih dari satu. Kemudian, ini drop down, tidak kelihatan pilihannya. Kita tinggal melihat di sini, klik. Nah, akan baru tampil pilihan tersebut. Jadi, seperti itu ya. Ini tadi mestinya tidak usah diacak nih. Drop down tidak usah diacak biar rapi. Kemudian ini juga drop down. Kemudian ini mengurutkan ranking ya. Nah, ini kan sudah teracak. Kita lihat ini sekarang posisinya teracak. Yang paling awal harusnya ini ya. Kita tinggal nanti cara jawabnya tinggal digeser. Gitu. Nah, ini.
tinggal digeser seperti ini. Cara menjawabnya. Geser ke bawah atau ke atas seperti itu ya. Nah, ini juga tinggal geser-geser. Cara untuk menjawabnya. Nah, itu mengurutkan. Kemudian isian tertutup, nanti tinggal mengisi jawaban akhirnya sini. 2401. Kemudian di sini 2/5. Seperti itu ya cara tampilannya. Melihat tampilan di komputer. Kalau di handphone ini pilihan seluler, nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat. Oke. Nah, seperti itu ya. Baik, demikianlah cara membuat beberapa tipe soal pilihan ganda, soal multiple answer, kemudian drop down, mengurutkan jawaban, dan yang terakhir membuat soal isian singkat di form Office 365. Nanti berikutnya saya akan memberikan video yang baru untuk soal-soal yang menggunakan equation, misalnya matematika, soal fisika yang biasanya ada rumus-rumusnya, bagaimana cara menginput di form Office 365, karena di form Office 365 mempersiapkan fasilitas matematik. Jadi kita nanti akan melihat pada video berikutnya, kemudian melakukan setting soal dan pengelolaan hasil tes. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.